Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Faris. Gue Fedrian. Dan kali ini kita akan mereview Ronggeng Kematian. Oh iya. Atau bahasa Inggrisnya Death Ronggeng. Oh iya. Sekarang ada subtitle-nya. Sekarang gue setiap film akan gue translate yang Inggris ke Inggris. Oke. Tapi gimana Fed? Ini kita waktu itu sempat nonton trailer Red sih. Iya, yang kita komenin tuh kalau nggak salah lu komen hijau ya. Komen warna. Tapi ternyata tidak terlalu. Nggak keseluruhannya nggak kayak gitu. Tidak mengganggu lah sebenarnya. Nggak keseluruhan. Iya. Terus sama waktu itu sempet komennya tentang make up mata merahnya kalau nggak salah deh, gue deh yang kurang gitu. Tapi di sini kayaknya normal aja. Normal aja sih. Tadi mengganggu gitu. Itu pas kapan? Pas sudah jadi hantu? Iya, yang kan matanya merah tuh jadi hantu. Dia pas di trailer kayak gue merasa make upnya kayak kurang baik aja gitu. Tapi di sini kayaknya karena mungkin diimbangin sama mukanya yang jadi merah nggak, Riz? Nah, mukanya merah. Iya, gue ngeliat mukanya jadi merah gitu sih. Iya. Kalau yang di trailer kayaknya mungkin karena kita lihat layar kecil, jadi kan cuma matanya doang tuh. Ya bisa jadi kali ya. Cuma gimana bro? Gue overall suka sih sebenarnya, walaupun memang menurut gue skripnya bisa coba dikembangkan lebih jauh lagi gitu ya, digodok lebih matang, dikembangkan beberapa aspeknya, thrillernya, terus kayaknya menurut gue lebih oke banget dah. Tapi menurut gue udah oke deh. Maksudnya ini bukan, kalau menurut gue not your average horror movie bro. Maksudnya tidak akan seperti horor-horor film Indo yang seperti biasa, yang setan-setan doang gitu. Iya, tapi 40 menit awalnya kayak gitu. Mediocre ya. Maksudnya mirip kayak, kayaknya trajektorinya bakal kayak film-film horor Indonesia pada umumnya gitu ya kan. Yang kayak desa-desaan, terus setannya menghantui desa. Benar, gitu. Ternyata enggak anjir. Dan sedikit twist itu yang bikin gue jadi lumayan suka sama film ya. Ya meskipun gak sempurna ya. Gue merasa beberapa momen skrip sama eksekusinya kayak apa ya? Ya bisa lebih baik lah, bisa lebih better gitu. Iya. Apalagi kan di film ini gue lupa nama direkturnya, Ferdi doang gue gitu ya. Ferdi itu banyak menggunakan transisi gitu. Transisi dan beberapa keren tuh. Kayak transisi wipe yang kayak pakai orang, terjadi flashback tiba-tiba kan. Bangku gitu, terus tapi throwback. Beberapa ada juga transisinya yang kadang-kadang suka berlebihan juga gitu. Jadi ya ada beberapa momen yang memang dieksekusi dengan baik, tapi ada juga yang kadang tidak dieksekusi begitu baik. Tapi overall gue demen banget sih sama misterinya kan. Iya, karena gue nggak expect gitu ya, karena di trailer juga nggak diceritain kan sebenarnya kan. Karena kita di awal trailernya nonton aja kita kayak langsung, aduh KKN lagi. Iya, mirip banget kan. Iya. Ternyata lumayan beda bro. Ya kan kayak dari awal kita nonton, ini banyak apa ya? Lebih condong ke naratif lah horornya menurut gue ya. Kalau film horor lain kan banyak lebih ke horornya dari atmosfer dan jumpscare segala macam. Ini lebih apa ya? Lebih rely ke naratifnya menurut gue, dan itu cukup keren sih. Kayak dari ada ronggengnya, terus ada juga kayak balas dendam, terus ada juga pembunuhan ya kan. Terus ada misteri juga siapa yang misterinya itu sih. Itu gue nggak expect sih. Jadi kisahnya tentang nah ini gue kira tuh awalnya kisahnya tentang si Larasati dulu. Iya kan? Iya benar. Kayak 40 menit atau 30 menit pertama kita kira pasti cerita tentang Larasati aja. Jangan kan sampai 30 menit Chris. Awal-awal dah gue ngira kayak ya ini pasti dipilih lewat situ ya kan. Kayak dia orang terpilih tapi ternyata selendang itu selendang iblis gitu. Ternyata dia diincer lah. Ternyata anjing bukan bro. Ternyata ini bukan tentang Larasati ya. Iya, tapi emang saran gue nonton sampai minimal setengahnya dah. Kalau nonton awalnya tuh kayak aduh ini mah tipikal banget. Jangan dijudge di awal. Iya, tipikal horor Indonesia banget gitu. Iya, karena pas ketika plotnya reveal ceritanya tentang 4 orang pemuda yang datang ke desa itu itu baru plot aslinya tuh. Iya benar. Itu sih. Itu anjir, ternyata ceritanya tentang misteri pembunuhan anjir, dan itu keren. Langsung melek bro di situ bro. Langsung kayak wah. Dan yang bikin seru juga ya, ketika kita nonton juga ternyata si 4 orang ini yang ceritanya melakukan pembunuhan di desa itu 7 tahun yang lalu, mereka cerita dipaksa untuk kembali lagi lah. Dan di situ mereka ternyata
bukan temenan, saling benci, justru saling nuduh karena mereka nggak tahu sebenarnya siapa yang ngebunuh. Itu kerennya sih. Jadi kayak dipecah lah tuh grupnya. Jadi saling bertengkar, saling menuduh siapa sebenarnya yang membunuh wanita dari desa tersebut. Itu keren sih. Iya. Tapi horor sama jump scare gimana? Karena ini berarti genrenya horor kan? Horor pastinya. Kalau menurut gue ya pastinya tidak seseram film-film Indonesia. Benar sih. Ya, malah menurut gue minim banget ya Riz ya. Iya, kalau dibilang ditanya seremnya ya pasti menurut gue sih pasti masih kalah sama kayak Kemandi Jenazah, terus ya banyak lah film-film yang sudah tayang di tahun ini. Cuma menurut gue dari segi naratif ini cukup kuat sih dan cukup berani bro. Kayak ya apalagi dengan isu-isu akhir ini yang tentang agama di film horor ya. Ini tidak menggunakan agama sama sekali ya kan. Dan ya menurut gue fresh, berani dan kreatif sih. Ada gore-nya juga di ending. Iya. Terus juga menurut gue visualnya dari awal sampai akhir tuh meningkat lah. Kayak semakin gila gitu. Di endingnya kan juga kayak apa yang dia dibawa ke vision gitu segala macam. Terus ada gore-nya segala macam. Terus juga ada twist-twistnya ya kan? Iya benar. Ada twist-twistnya. Walaupun twist kecil tapi kita kayak anjir. Iya, ternyata iya ada gitunya bro. Iya ada twistnya di ending. Pokoknya di twistnya di tengah ada, di ending ada gitu. Karakternya juga oke sih menurut gue. Ada siapa yang 4 pemuda itu juga keren-keren, actingnya juga bagus menurut gue bro. Iya. Sumpah, cocok sih bagus. Mereka jadi pemuda Jakarta yang ngocol menurut gue sih. Benar. Sama si Larasatinya juga GG tuh yang dia di dapur yang tiba-tiba kerasukan. Iya. Yang kameranya di close up dia berubah aja. Benar. Dia berubah jadi si siapa Sulastri terus berubah jadi Resti Rai, anjir keren banget. Terus Wongso jagoan lu kan? Wongso lebih itu dia fake jump scare master. Berkali-kali Wongso ngagetin loh. Kali-kali jump scare Wongso. Jadi itu sih banyak jump scare yang bukan setan juga ya. Iya itu benar. Gitu sih. Tapi overall gue suka banget sih Kak. Karena gue tidak expect. Iya sih memang benar misteri ya anjir. Benar. Dan mungkin ada beberapa orang yang tidak suka ya, karena nonton film horor mungkin ekspektasinya pengen ditakutin gitu. Iya, pengen lihat setannya yang serem gitu. Kalau gue tidak masalah sih karena kalau lu mau cari yang serem misteri, bisa cari yang lain memang sih. Ya, tapi ini maksudnya serem juga sih, cuma tidak serem yang seperti biasanya. Cuma ada surprise-nya di gue sih. Iya benar. Juga ada naratifnya yang mendukung horornya juga. Karena gitu di trailernya benar-benar nggak gambarin lah. Iya nggak ada sama sekali. Cuma ada dikasih lihat 4 muda yang situ aja. Tapi kita nggak dikasih tahu backstory-nya mereka terjebak di desa itu. Keren dah pokoknya. Iya. Tapi kalau yang lu nggak suka? Itu tadi sih kayak transisi. Kayak ada beberapa treatment yang dia coba lakukan tapi ada beberapa yang gagal juga yang kelihatan. Jadi kayak kok aneh sih gue ngeliat sequence ini gitu. Oke. Kayak berapa kamera angle pergerakannya gitu kan. Cuma overall gue suka banget sih. Iya. Makanya sih tadi gue bilang Riz kayak seandainya skripnya digodok lebih jauh lagi, lebih matang lagi gitu. Menurut gue kayaknya bisa lebih bagus gitu. Karena ada beberapa yang nggak terjawab misterinya. Kayak muka emaknya. Oh iya. Itu nggak dijelasin kan itu. Itu mungkin salah satunya Fet ya. Antara mungkin memang mereka kurang nge-explore atau ingin membiarkan penontonnya buat berteori sendiri, itu kita nggak tahu ya. Cuma sampai sekarang gue masih belum mendapatkan jawabannya itu. Nah karena nggak ada clue-nya sama sekali ya sih. Yang kita tahu tuh cuma ibunya pengen Larasati, pengen banget jadi penari ronggeng. Iya. Udah. Cuma intinya ya dia ada luka di awal terus batuk-batuk. Tapi ketika si Larasati jadi penari ronggeng, dia udah nggak batuk-batuk, dia lukanya menghilang. Oh apa dia jadi punya duit ya? Gak juga jadi dibayar. Ini masalahnya lukanya kayak luka bakar gitu. Iya udah nggak bisa sembuh kan. Iya bener. Itu ya mungkin si sutradaranya pengen kita berteori kali ya sebenarnya ya, kayak The Medium gitu kan. Nggak dikasih penjelasan dengan jelas. Ya mungkin ya kita bisa berspekulasi sendiri kali, kayak ibunya. Gue ngerti juga sih. Masih belum dapat gue. Gak ada karena gak ada clue sama sekali Riz. Itu plot hole gak ada clue sama sekali gitu. Antara mereka lupa menjelaskan atau gimana. Iya. Tapi, sih ya itu sih yang gue gak suka. Mungkin gak begitu banyak yang gue gak suka karena gue lumayan suka. Gue kalau satu lagi yang gue gak suka tuh menurut gue motifnya mereka balik itu
rada kurang kuat sih. Karena menurut gue karena mereka kan udah tahu kalau mereka itu kan melakukan pembunuhan gitu ya. Walaupun belum tahu siapa yang ngebunuh gitu. Tapi kalau gue mah udah nggak mungkin balik ke situ lagi. Mau gue udah sukses kek, mau gue penasaran setengah mati kek, gue nggak bakal balik lagi ke situ sih. Menurut gue motifnya bisa diganti, misalkan kan dia KKN gitu ya. Nih karena dia balik cepet, jadi ada sesuatu yang misalkan dokumennya belum lengkap gitu. Jadi mereka bisa balik lagi ke sana, terus jadi nggak bisa pulang gitu sampai dapat penghargaan gitu loh. Udah sih itu aja. Tapi kalau di film ini mereka mencoba menjelaskannya dengan mau ngasih penghargaan doang sih ya. Jadi diundang lagi untuk dikasih penghargaan atas, karena kan dulu KKN dia bikin apa sih namanya, kincir angin ya, untuk tenaga di desanya gitu lah. Nah ceritanya diundang kembali ke desanya untuk dikasih penghargaan. Tapi menurut lu kurang kuat ya untuk balik lagi aja. Resikokan apa dosanya mereka kembali. Ngapain coba balik lagi demi penghargaan doang loh. Demi piagam aja. Iya sih bener kayak gitu ya. Cuma kalau dari cerita menurut gue keren sih. Pas kayak mereka tuduh-tuduhan tuh anjir. Kan kita juga jadi bertanya-tanya ya. Iya, kita juga bingung anjir siapa yang ngebunuh, karena memang buktinya kurang jelas juga ya, karena mereka mabuk. Iya. Kayak semuanya nggak ada yang inget gitu. Nggak ada yang inget, bener. Dan tapi reveal-nya lu puas nggak ketika kasih tahu siapa yang keren menurut gue membunuhnya gitu. Keren menurut gue. Iya keren sih. Dan make sense gitu ya. Iya benar. Terus yang balik ke scene awal lagi tuh puas juga tuh gue, Riz. Ini kayak ini Christopher Nolan. Iya ya. Aduh, gue suka deh yang kayak gitu tuh. Yang awalnya gue kayak bertanya-tanya ini siapa ini apa sih yang ngelakuin itu? Iya, karena kan di awal ada pertanyaan itu kan. Iya. Iya keren sih. Dan di akhirnya benar-benar dikasih di endingnya juga dikasih lihat lah pembunuhnya ternyata kayak twisted. Iya. Pikirannya ya. Iya, itu keren juga ya. Itu keren juga sih karakternya si pembunuh. Iya di apa? Toxic positivity. Iya. Keren banget sih sumpah itu endingnya. Bagus lah overall. Kalau gue nilai gue lumayan tinggi sih 4 Fet. Oh 4. Gue 3 aja deh. 3 ya. Tapi ini menurut gue recommended banget. Iya sih bener. Ini lumayan beda lah dari film-film horor yang kalian tonton seperti biasanya. Sumpah ini fresh dan skripnya lumayan berani gitu, dan menurut gue cukup work sih untuk menggabungkan murder mystery dan film horor di film Ronggeng Kematian ini. Walaupun masih ngambang dah. Horor ya, ada beberapa murder mystery enggak. Iya, tapi menurut gue udah cukup oke untuk ditonton dan diramaikan ya. Iya, biar genre kayak gini lebih banyak kalau menurut gue. Iya, karena kan jadi orang filmmaker horor jadi kayak bisa ya bikin film horor yang nggak jump scare terus. Iya, benar bro. Gue bukannya ada apa-apa dengan horor yang ada agama ya, cuma ya biar ada variasinya aja lah. Udah kebanyakan bro, saatnya ganti gitu. Yoi, tapi segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.